Perkenalkan, nama saya Natalia Sampelawang, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Nabire. Hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi bersama dengan rekan kerja saya, yaitu Ibu Anissa Ramayani SPD. Beliau adalah salah satu guru di SMP Negeri 4 Nabire yang mengajarkan mata pelajaran matematika. Selamat siang Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Natalia, selamat siang. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Hari ini Ibu kita akan melaksanakan pra-observasi ya, karena rencana besok ya, mau masuk ke dalam kelas untuk observasi atau melakukan supervisi akademik ya. Baik Ibu, sebelum Ibu masuk dalam pembelajaran di kelas, hari ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kita langsung saja Bu ya. Untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas ini, materinya tentang apa ya? Bangun ruang sisi datar Ibu. Dan khususnya saya ambil materinya di kubus. Jadi bangun ruang sisi datar. Jadi yang mengenai kubus ya. Tujuan pembelajaran Ibu tentang apa ini? Oke, tujuan pembelajaran yang pertama yang saya ambil untuk kubus ini untuk anak-anak bisa dapat menentukan jaring-jaring kubus. Selanjutnya anak-anak dapat menentukan turunan dari rumus luas permukaan, dan yang terakhir agar siswa dapat menghitung luas permukaan kubus. Mantap sekali Bu. Baik, dari tujuan ini tentu Ibu akan mungkin ada area pengembangan yang akan Ibu capai itu yang bagian mana itu? Ya, area pengembangan yang pertama mungkin Ibu ya, pada siswa agar dia dapat membuat jaring-jaring kubus dari bahan-bahan yang bisa dibuat. Contoh mungkin seperti karton yang bisa anak-anak membuat untuk menjadikan itu sebuah kubus. Dan yang kedua, di mana anak-anak yang tujuan pertama saya untuk anak-anak mengerti bahwa rumus turunan itu seperti apa, supaya anak-anak dapat mengerti mengerjakan soal dari rumus yang telah saya berikan. Begitu ya, mantap sekali Bu mengenai area pengembangannya ya. Ya tentu ya untuk mendapatkan tujuan tadi dan mengembangkan area pengembangan itu tentu Ibu melakukan strategi ya. Ya. Mungkin Ibu boleh menceritakan strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas nanti. Oke, baik. Strategi pertama yang saya akan buat di pembelajaran ini, yang pertama itu dengan membagi kelompok untuk siswa-siswi, dan mereka akan berdiskusi. Nah, dari berdiskusi tersebut, di situ nanti saya akan mungkin membagikan LKPD, lembar kerja siswa. Setelah itu melihat alat peraga yang dibuat oleh siswa dan dibuat oleh saya sendiri untuk ditunjukkan dan dipresentasikan nanti pada saat pembelajaran tersebut. Mantap sekali strategi yang akan Ibu persiapkan untuk pembelajarannya. Terus Ibu kalau boleh tahu media pembelajaran apa saja yang Ibu sudah siapkan untuk pembelajaran ini? Oke, baik, saya ada menyiapkan beberapa. Yang pertama itu Bu, saya membuat video-video, dan yang kedua saya membuat gambar berkaitan dengan materi pembelajaran saya, kubus, dan yang terakhir saya membuat alat peraga yang lainnya. Mungkin seperti itu saja. Mantap sekali Bu, saya menjadi penasaran nih dan tidak sabar mau melihat Ibu dalam pembelajaran di kelas. Ya, baik Ibu, jadi rencananya ini besok ya kita melaksanakan observasi kelas. Mungkin demikian pembicaraan kita kali ini Bu. Besok kita bertemu lagi di dalam observasi kelas ya.
Terima kasih Bu Anissa. Sama-sama Ibu. Ya. Demikian praobservasi yang saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Anissa Ramayani SPD. Tunggu aksi nyata kami dalam observasi di kelas bersama dengan Ibu Anissa. Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, semuanya pada baik ya? Walaupun sekarang lagi hujan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, guru minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau maju? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih untuk teman kita Yosef sudah memimpin kita dalam doa. Oke, baiknya Bu Guru mengecek kehadiran dulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Satu orang tolong sekretarisnya mana? Alfa. Oke, Julian Alfa. Julian sakit. Dirimu sakit. Yang izin siapa? Oke, terima kasih Juni. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru akan memberikan kalian satu kertas dan di sini kalian boleh menuliskan satu kata yang kalian rasakan pada hari ini. Oke, paham ya? Oke, setelah kalian menuliskan, nanti satu-satu maju ke depan untuk menempelkan hasilnya di papan. Paham ya? Silakan kalian tulis. Apakah hari ini ada yang sedih, yang bahagia, yang ngantuk? Boleh ditulis. Ayo, kita maju di tempel di papan sebelah sini. Satu-satu. Ayo Dava. Oke, kita dulu baca ya beberapa dari teman kalian yang telah menulis harinya untuk pagi hari ini. Yang pertama Bu Guru baca di sini ada yang bosan, ada yang ngantuk, ada yang happy, dan ada yang senang. Sekarang Bu Guru mau tanya yang ngantuk. Ayo, siapa yang menulis mengantuk? Ya. Oke, Guru mau tanya, Jordan kenapa hari ini mengantuk? Ngantuknya karena apa? Tadi malam begadang. Tadi malam begadang. Habis main apa? Main game. Terus kenapa? Kenapa? Nah, karena main game. Nah, sekarang yang tulis dia lagi senang atau lagi happy siapa? Oke, yang tadi baca doa ya. Kamu happy-nya kenapa? Indonesia menang. Wow, ini karena bola ya. Hari ini nonton Indonesia dan Thailand. Indonesianya menang.
Oke, di sini kalian sudah menuliskan perasaan kalian semua hari ini, walaupun tidak semua yang maju ke depan. Oke, ada yang senang, ada yang happy, ada yang biasa saja. Mungkin hari ini bangunnya telat, makanya tulisnya biasa saja. Oke, selanjutnya Bu Guru akan masuk ke materi. Materinya kita hari ini tentang apa? Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar kubus. Tentang kubus. Kalian semua sudah tahu kalau bentuk kubus seperti apa? Ada yang tahu, ada yang tidak? Begitu? Ya. Yang tahu bentuk kubus siapa? Coba angkat tangan. Ya, ada satu orang. Berarti yang lain belum tahu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru akan memperlihatkan beberapa materi tentang kubus. Yang pertama, kalian sudah pada lihat di depan sini ada beberapa gambar. Kira-kira dari gambar yang kelima ini yang bentuk kubus ada pada nomor berapa? 2. Ada pada nomor 2. Selebihnya itu bukan bentuk kubus. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya itu kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Sebelumnya guru. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu membuat jaring-jaring kubus. Yang kedua, siswa dapat menemukan turunan rumus luas permukaan kubus. Dan yang terakhir tujuannya yaitu siswa dapat menghitung luas permukaan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada berapa? Ada 3. Ada 3 yang harus kita pelajari. Nah, guru akan menunjukkan ke kalian gambar-gambar yang berbentuk kubus. Di sini ada 10 gambar. Apakah semuanya berbentuk kubus? Tidak. Yang berbentuk kubus di sini hanya ada pada nomor berapa? Guru minta satu orang untuk menyebutkan. Siapa yang mau? Oke, yang di belakang. Nama kamu siapa? Rahmaniar. Rahmaniar, dari ke-10 gambar di atas yang mana saja yang berbentuk kubus? Nomor 5 dan 6. Nomor 5 dan nomor 6. Kenapa nomor 5 dan nomor 6? Yang lain itu memang berbentuk apa? Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Jadi di sini dia sudah paham ya. Dia sudah paham bahwa dari 10 gambar di atas yang berbentuk kubus hanya nomor 5 dan nomor 6. Terima kasih untuk Rahmanian, jawabannya sangat bagus. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa ini? Nah, carilah benda-benda yang berbentuk kubus di luar kelas. Nah, guru minta di sini bukan cuma hanya ada yang di hadapannya kita yang berbentuk kubus. Contoh tadi gambar. Di situ ada gambar dadu dengan gambar. Ayo, gambar apa tadi? Hadiah. Gambar hadiah. Oke, kita akan melihat benda-benda yang berbentuk kubus di luar kelas. Ya, yang hari ini yang membawa HP, silakan kalian searching di Google atau di YouTube ya, di YouTube untuk melihat bentuk-bentuk yang berbentuk kubus. Dan yang akan keluar kelas, silakan kita keluar kelas untuk melihat benda-benda apa saja yang ada di luar kelas. Sisanya yang lain kalian silakan melihat apakah masih ada di dalam kelas ini. Kalian boleh melihatnya juga yang berbentuk kubus apa saja yang ada di kelas. Ingatlah dikala engkau sanggup.
Di sana ada kubus. Oke, yang tadi sudah lihat materinya di dalam HP, terus dalam kelas. Yang satunya di mana? Bisa di luar kelas. Guru akan tanyakan satu-satu. Yang guru tanya silakan berdiri dan jawab ya. Yang pertama Bu Guru mau tahu yang sama Bu Guru tadi dari luar kelas. Siapa yang mau? Apa saja yang kalian dapatkan di bawah yang dalam berbentuk kubus? Oke. Di luar kelas kita mendapatkan contoh seperti toples kue, kardus, dan speaker. Oke, jadi teman kalian yang dari luar kelas ya, dia mendapatkan tiga bentuk yang bentuk apa? Bentuk kubus. Yang pertama dia mendapatkan speaker yang membentuk kubus. Yang kedua dia dapatkan apa lagi tadi? Toples. Jadi toples kue ya, toples kue yang berbentuk kubus dan satu lagi kardus. Sekarang Bu Guru coba tanya yang di dalam kelas. Ada yang dapat di dalam kelas siapa? Di dalam kelas tidak ada segala bentuk, tetapi di rumah terdapat seperti emas sabun, kue, dan bersama dijemput. Ya, di dalam kelas dia tidak dapat, tetapi dia bisa mencontohkan di rumah. Di rumah dia dapat ada tempat sabun. Semuanya punya ya tempat sabun di rumah ya. Berarti sekarang kalau kalian ke dalam kamar mandi melihat ada tempat sabun, berarti kalian sudah paham bahwa tempat sabun ini berbentuk kubus. Sekarang yang terakhir, Guru mau tanya dari anak-anak yang melihat dan men-searching dari Google. Apa saja yang kalian dapat? Pasti kalian lebih banyak yang kalian lihat dibanding teman-teman kalian. Ayo siapa? Silakan. Apa saja yang kalian dapat? Dapat apa? Ya. Terus yang kedua. Oke, teman kalian ini sebenarnya dapatnya lebih banyak ya. Guru boleh memperlihatkan. Nah, yang pertama ada dia dapat bentuk-bentuknya nih. Sama sebenarnya kardus. Terus ada juga bentuk dadu atau bentuk apa namanya ini? Rubik ya. Nah, berarti ini semua mereka bisa dapatkan lebih banyak dari internet. Oke, sampai di sini semuanya sudah paham ya sebagian besar bentuk-bentuk kubus. Paham? Paham. Sekarang kita masuk ke materinya. Materinya tentang kubus. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, tentu saja kita akan belajar tentang apa? Pengertian dari kubus. Nah, pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua bentuknya sama panjang. Di buku kalian ada kubus dan ada juga jaring-jaring kubus. Sebentar kita mempelajarinya ya. Bentuknya sebelum dia menjadi kubus, di situ terlebih dahulu kita membuat apanya? Oke, membuat jaring-jaring kubus. Kubus juga memiliki 8 sifat yang membedakan dengan bangun ruang lainnya. Apa sifat-sifatnya? Oke, ada yang menjawab mempunyai 12 tusuk. Nah, Guru akan memperlihatkan sifat-sifat dari kubus. Coba semua perhatikan ke depan. Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Memiliki berapa? 6 sisi yang berbentuk persegi. Dan yang kedua, semua sisi kubus memiliki ukuran serta dimensi yang sama. Semua sudut bidang kubus membentuk garis bidang 90 derajat. Setiap sisi garis bangun kubus berhadapan dengan 4 sisi lainnya dan semuanya sama besar. Bukan sama sih, tapi
sebuah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Oke, sebelum Bu Guru membagikan kalian LKPD lembar kerja untuk kalian, Bu Guru akan menerangkan sedikit tentang rumus luas permukaan kubus. Nah, dalam matematika ada rumus, ada penyelesaian. Coba kalian perhatikan, kubus memiliki 6 sisi yang kongruen. Kongruen artinya sebangun. Sebangun artinya dia sama. Alias sama besar, sehingga rumus luas permukaannya adalah, nah perhatikan, L sama dengan 6 kali sisi dikali sisi. L itu apa? L itu luas permukaan pada kubus, sama dengan 6. 6 itu apa? 6 itu apa? 6 itu dari sisi pada kubus yang sama besar. Maka bisa jadi rumus luas sama dengan 6 dikali sisi dikali sisi. Sampai sini ingat-ingat rumusnya kubus apa? Paham ya ini ya? Sampai di rumusnya ya. Satu kali tanya, apa rumus kubus? Oke, sekarang Bu Guru akan membagikan kalian lembar kerja. Nantinya kalian akan mengisi soalnya. Ya, di sini Bu Guru akan membagikan kalian lembar kerja. Kalian harus dikerjakan ya. Kerja, tulis nama, nomor absen, dan tulis kelasnya. Oke, di sini semua sudah dapat lembar kerja ya. Silakan kalian kerja, kalian boleh kerja mulai dari sekarang. Oke, ayo. Ya, gimana? Ini saya bertanya nomor 1. Oke, yang nomor 1 ada soalnya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini jaring-jaring kubus ditunjukkan oleh nomor berapa? Kalian tinggal memilih apakah dia nomor 1 berbentuk kubus, coba lagi bikin, atau nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Coba kalian pilih nomor 1 jawabannya contoh yang A, atau nomor 1 jawabannya B. Itu ya. Nah, nomor 2 kalian tinggal masukkan ke rumus yang telah Bu Guru kasih yang tadi. L sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang ada teman kita yang mau apa sih, Cindy? Mau menyanyi atau mau apa sih, Cindy? Silakan maju ke depan. Jangan tegang-tegang terus. Tadi sekalian tegang mengerjakan 2 soal kan? Ya, sekarang kita mau belajar apa ini, Cindy? Oke, Cindy mau menyanyi. Ayo, siapa yang mau temani Cindy ke depan? Kita belajar menyanyi. Yang lain coba kita berdiri. Yang lain berdiri, kita ikut. Ayo. Berdiri. Ayo kemana? Ayam, 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 bebe. Bebe, 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 ayam. Ayam, ayam, Oke, dan terima kasih untuk Cindy dan yang lainnya. Silakan tepuk tangan buat teman-teman. Oke, sebelum guru panggil berkelompok untuk presentasi, berarti ada 2 kelompok yang guru minta untuk membuat jaring-jaring apa? Jaring-jaring kubus. Silahkan kalian keluarkan alat dan bahannya. Mana kelompoknya yang membuat jaring-jaring dan bentuk
kubusnya. Tuh, nah, selesai jaring-jaringnya. Oke, sebentar kita akan mempresentasikan hasil dari yang kalian buat tadi, jaring-jaring dan bentuk kubus. Nah, kelompok 1 silahkan maju untuk mempresentasikan. Seperti teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok flower kami akan membuat dan jaring kubus sama bentuk kubus. Jadi di sini ini adalah bentuk jaring kubus. Dan jika dibentuk menjadi kubus, bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi seperti sebuah kotak. Jika ditanya gimana dengan yang tinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan buat. Nah, di sini kalian boleh duduk. Guru akan melihat gambar dari jaring-jaring kubus teman kalian. Di sini ada 2 ya. Yang pertama dia membuat kolam jaring-jaring kubus. Setelah membuat kolamnya, mereka menggunting jaring-jaringnya sehingga membuat bentuk kubus. Nah, disinilah yang disebut dengan 6 sisi kubus. Yang mana yang pertama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bentuk kubus yang sama apa? Sama besarnya. Nah, yang kalian boleh pahami lagi ya, bentuk kubus bukan cuma bentuknya seperti ini. Ada banyak bentuk jaring-jaring kubus. Oke, sampai sini paham ya? Bukan cuma satu bentuk jaring-jaring apa? Jaring-jaring kubus. Nah, setelah dibentuk, maka dia berbentuk apa ini? Berbentuk kubus. Di mana sisi-sisinya ada 6, jika dibentuk semua sama besar. Oke, terima kasih untuk kelompok dari kelompok apa tadi? Kelompok flower. Berarti flower kelompok bunga-bunga. Oke, selanjutnya. Oke, apakah ada lagi yang mau mempresentasikan hasilnya? Bagaimana Sari? Apakah jaring kubus hanya satu? Oke, pertanyaannya apakah jaring-jaring kubus hanya satu macam yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 1? Sekarang siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan maju ke depan. Ini dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 yang mempresentasikan hasilnya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini saya akan memberikan sebagai contoh tentang jaring-jaring kubus. Karena dari teman kita telah bertanya apakah jaring-jaring kubus itu hanya dalam satu bentuk. Ternyata tidak ya, masih di internet maupun di dalam buku banyak tentang contoh-contoh jaring-jaring kubus yang lainnya. Di sini saya dan kedua teman saya akan memperlihatkan ke kalian berbagai macam jaring-jaring kubus yang tertera di internet. Seperti yang pertama seperti bentuk L. Dia bentuk L. Dan ini biasanya dipakai tapi cuma jarang-jarang. Yang kedua berbentuk huruf T cuma sebelah. Jadi dia kayak lurus terus ada satu lagi kotak di bawahnya. Terus yang ketiga berbentuk sebaliknya seperti ini, dan yang paling sering digunakan seperti yang contoh yang satu tadi yaitu seperti tanda tambah ini ya. Seperti ini contohnya. Oke, itu mungkin beberapa contoh dari kita. Semoga teman-teman bisa belajarnya men-search di Google lebih banyak lagi dan mendapatkan contoh yang lebih banyak dari yang kita cari sekarang. Oke, terima kasih.
untuk kelompok kedua. Silakan dan beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke. Nah, untuk yang tadi bertanya, berarti jawabannya sudah ada ya, bahwa jaring-jaring kubus itu bukan cuma ada satu. Nah, kalian boleh pulang nanti ke rumah, searching sendiri di Google atau mempelajari di buku lainnya ya. Bukan cuma buku yang harus kalian dapatkan tentang kubus, tetapi banyak referensi yang kalian bisa dapatkan di tempat lain. Contohnya yang pertama tadi teman kalian bisa dapat di HP, ada teman kalian dapatkannya di mana? Di luar. Nah, di luar kelas, dan bisa juga kalian dapat di tempat manapun yang bisa kalian datangi. Oke, adakah dari kalian yang bisa membantu Bu Guru untuk menentukan atau memberi pernyataan tentang kesimpulan kita belajar tentang kubus? Ya, siapa? Kalau ada yang mau boleh angkat tangan. Sini. Oke, silahkan. Apa kesimpulannya setelah kita mempelajari tentang kubus? Boleh berdiri? Jadi di pelajaran kali ini kita mengetahui berapa sisi kubus, bagaimana bentuk kubus, bagaimana bentuk dari kubus, berapa arus kubus, dan juga kita bisa mengetahui berbagai macam bentuk kubus yang ada di sini. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, baik, setelah semuanya selesai, Bu Guru akan mengambil penilaian ya, penilaian individu. Ayo, maju ke depan untuk mengumpulkan hasilnya. Oke, sebelum Bu Guru menutup pembelajaran hari ini, Bu Guru akan membagikan satu smile, apakah kesedihan atau apapun itu, nanti Bu Guru akan membagikan. Apakah kalian bahagia, senang dengan pembelajaran yang Bu Guru telah berikan dari pagi tadi sampai sekarang? Oke, Bu Guru akan simpan ini dan kalian boleh mengambilnya dengan apapun yang perasaan kalian saat ini. Oke, majunya satu-satu, tertib, dan jangan berdesak-desakan. Silahkan, siapa yang mau duluan? Gimana hari ini pembelajarannya? Boleh diangkat kertasnya? Wah, semuanya ada yang senyum, ada yang tertawa lepas ya. Guru mau tanya, siapa yang hari ini senang dengan pembelajaran kubus? Ayo, siapa yang senang? Kami sangat senang pembelajaran hari ini. Kami sangat senang karena tadi ada ISP. Oke, yang lain? Ahmad. Kami sangat senang karena kita bisa keluar kelas. Oke, berarti semua pembelajaran hari ini kalian senang ya? Coba boleh angkat satu kali lagi kertasnya semua untuk menunjukkan bahwa kalian memang hari ini sangat senang. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang kubus. Pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang balok. Ya, bangun ruang sisi data tentang balok. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini bersama saya Natalia Santilawang, di mana saya akan melaksanakan percakapan coaching
sebentar, di mana Ibu akan melaksanakan percakapan coaching dulu, karena beberapa hari yang lalu ya Ibu sudah melaksanakan praktik mengajar di dalam kelas, dan hari ini kita akan masuk dalam fase observasi Ibu. Baik Ibu, dari obrolan kita ya hari ini Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Baik, mungkin yang saya harapkan dari obrolan hari ini, supaya saya lebih banyak memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Baik sekali Ibu, jadi itu yang Ibu harapkan ya, bahwa Ibu ingin lebih menggali bagaimana Ibu mengajar, mungkin ada yang perlu diperbaiki ya Ibu ya. Terus Ibu setelah melaksanakan kemarin praktik mengajar ya, yang saya sudah observasi, perasaan Ibu bagaimana? Ya, perasaan saya mungkin sangat senang Ibu. Mungkin dari awal saya sebelum diobservasi sama Ibu Natalia, sebelum saya itu mungkin persiapan utama saya sebelum mengajar itu sangat kurang gitu. Dan pada saat kemarin persiapan saya mungkin lebih mantap dan lebih ada planningnya. Wah, mantap Ibu ya. Mantap Ibu dengan adanya persiapan ya, yang membuat Ibu lebih siap lagi di dalam kelas. Terus Ibu, dari percakapan awal kita yang observasi kan Ibu sudah menyebutkan strategi yang akan Ibu laksanakan pada saat praktik mengajar atau pada saat saya observasi. Menurut Ibu strategi ini apakah sudah Ibu jalankan waktu melaksanakan proses pembelajaran atau bagaimana? Oke, baik. Saya sudah beberapa kali mengajar dan mempersiapkan strategi pembelajaran Ibu. Mungkin pada sebelumnya strategi pembelajaran saya kurang. Nah, kemarin setelah saya observasi, di situ saya sudah mulai membuat strategi pembelajaran untuk saya gunakan kepada siswa. Baik Ibu, dari percakapan awal kita sebelum Ibu melakukan praktik mengajar ya, Ibu sudah memberikan gambaran kepada saya mengenai strategi yang Ibu akan lakukan di dalam proses pembelajaran. Menurut Ibu strategi tersebut apakah Ibu sudah lakukan? Oke, baik Ibu, ya seperti saya katakan kemarin, saya akan beberapa strategi yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran di kelas. Sudah saya lakukan beberapa, tetapi contohnya kemarin saya mengambil materi kubus ya. Di situ ada beberapa kekurangan anak-anak yang kurang membawa bahannya, begitu bahan-bahannya. Tetapi dari beberapa anak dan kelompok yang tidak membawa, saya mencoba untuk dari kelompok lain mengambil bahan-bahannya agar kelompok yang lain bisa tertutupi. Begitu. Nah, mantap sekali Ibu. Nah, Ibu, terus Ibu dari obrolan kita ini Ibu sudah mengatakan bahwa sebenarnya pada umumnya strateginya sudah tercapai ya Bu ya. Terkait dengan tujuan dalam pembelajaran, bagaimana dengan tujuannya? Apakah sudah tercapai sesuai dengan proses pembelajaran Ibu? Baik, kemarin saya sudah menunjukkan juga bahwa tujuan pembelajaran dari materi saya bangun ruang sisi datar kubus. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya agar anak-anak dapat membuat jaring-jaring kubus, dan yang kedua agar anak-anak dapat menentukan luas permukaan kubus. Dan itu kemarin anak-anak dapat melakukannya dengan cara membuat jaring-jaring kubus dan mengerjakan soal untuk mendapatkan luas permukaan kubus. Mantap sekali Ibu. Selanjutnya Ibu, dari program ini saya bisa menangkap bahwa secara umum juga tujuannya sudah tercapai ya. Terus Ibu, untuk hal-hal yang mungkin masih harus perlu dipertahankan dan juga harus diperbaiki, itu mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit dan apa yang Ibu rasakan. Oke, terima kasih Ibu. Yang saya bisa ambil dan yang saya bisa ceritakan bahwa yang pertama, sebelum saya observasi kemarin, saya kekurangannya mungkin banyak Bu. Kekurangannya banyak mulai dari awal
pembelajaran saya yang awalnya kurang menggunakan strategi yang harusnya membuat anak-anak lebih aktif di kelas. Terus setelah kemarin saya belajar di praobservasi, mungkin awal masuk kelas kita harus lebih banyak menyiapkan planning, persiapannya harus lebih harus lebih maksimal ya, harus lebih maksimal sebelum kita masuk kelas. Dan yang kedua, pada saat pembelajaran bukan berarti kita masuk ke kelas terus langsung mengajar dan langsung mempersiapkan anak-anak dengan kelompok-kelompok. Boleh membuat anak pembelajaran itu dengan kelompok, tetapi dengan persiapan-persiapan tertentu. Seperti contoh, ada 4 kelompok dalam kelas, yang satu kelompok boleh menggunakan HP. Ya, boleh menggunakan HP, boleh men-sharing di dalam HP, tapi dengan kita tetap harus sebagai guru tetap harus mengawasi anak-anak seperti itu. Dengan kelompok lain, walaupun mereka tidak menggunakan HP, mungkin beberapa kelompok yang lainnya itu boleh dengan melihat pembelajaran di luar kelas, mungkin bisa atau di sekeliling sekolah pada saat pembelajaran. Dan ini Bu, yang paling saya dapatkan kemarin itu yang dibutuhkan dalam kelas itu ice breaking. Ya, anak-anak setelah pembelajaran mungkin sedikit pusing dengan penjelasan guru, latihan soal, gitu ya. Mereka harus ada namanya ice breaking. Menemukan satu sisi bakat mereka. Contohnya ada beberapa anak yang boleh menampilkan diri dengan bernyanyi, bermain musik, mungkin seperti itu Ibu yang harus dikembangkan. Bertahan Iya. Terus yang hal-hal yang masih harus diperbaiki Bu, gimana? Oke, itu mungkin saya kembali lagi Bu, yang harus memang diperbaiki untuk diri saya kembali dengan untuk tips untuk yang lainnya di luar sana. Untuk guru-guru jangan terlalu menekan dalam pembelajaran gitu Bu. Jangan terlalu menekan dalam pembelajaran, pokoknya harus ada namanya ice breaking. Bukan berarti ice breaking itu harus terus menyanyi. Perkembangan anak itu kan berbeda-beda kan Bu. Bisa saja ya minatnya yang lain boleh ditampilkan, intinya itu masih dalam pembelajaran yang kita ajar. Mungkin seperti itu. Iya, mantap sekali Ibu. Jadi dari obrolan ini saya bisa menangkap bahwa ada hal yang Ibu bisa pertahankan dan juga masih ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Untuk menurut Ibu, apa rencana Ibu untuk memperbaiki yang kekurangannya ini Ibu? Oke, baik, untuk saya memperbaiki kekurangan yang ada itu mungkin saya akan lebih meningkatkan kompetensi diri saya dan juga mungkin lebih ke mencari via internet, bertanya sesama rekan-rekan guru atau sesama kalau di sini saya matematika mungkin serumpun guru matematika yang lainnya. Selain itu Ibu, selain yang Ibu katakan bahwa Ibu akan lebih meningkat kompetensi melalui belajar lagi ya lewat mungkin bisa lewat internet atau dengan rekan-rekan guru. Selain itu mungkin ada hal lain yang perlu dilakukan yang lebih meningkatkan lagi peristiwa atau untuk mengatasi kekurangan itu dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang saya lagi mengikuti MGMP. Nah, MGMP yang dilakukan setiap bulannya 2 kali pertemuan. Di situ mungkin saya lebih bisa sharing atau bisa lebih banyak mendapatkan informasi dari teman-teman di MGMP sebelum kami. Mantap sekali Bu. Dari yang Ibu ceritakan bahwa saat ini Ibu terlibat dalam kegiatan MGMP ya. Oke, dari rencana-rencana yang Ibu sudah katakan tadi untuk perbaikan dalam hal pembelajaran Ibu, kira-kira kapan Bu waktunya Ibu akan melaksanakannya? Oh, ditanya kapan Ibu? Saya sudah melakukannya saat ini. Mulai dari kemarin saya sudah melakukan hal-hal perbaikan itu, sehingga mungkin semoga ke depannya saya bisa lebih baik dan lebih kompeten dalam mengajar. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, baik. Bu, setelah Ibu melaksanakan perbaikannya,
sudah menentukan waktunya tadi bahwa ibu akan sudah mulai ya saat ini ya. Kemudian tentu pasti ibu akan mengukur keberhasilan ibu. Bagaimana ibu indikatornya, bagaimana ibu mengukur keberhasilan ibu dari perbaikan yang ibu laksanakan, akan ibu rencanakan seperti itu. Untuk mengukur keberhasilan ibu atau indikator keberhasilan ibu ini juga dari bagaimana cara mengukur. Oh iya, baik. Saya mengukur keberhasilan saya dari awal tuh mungkin seperti itu. Dari awal masuk sebelum saya terobservasi, anak-anak boleh menuliskan beberapa keluh kesah atau perasaannya pada saat pembelajaran sebelum dimulai. Ada yang menulis dia mengantuk, ada yang menulis mereka lagi sedih, ada yang menulis mereka kurang happy atau tidak bahagia. Nah, itu yang saya bisa ambil setelah saya menggunakan ice breaking, pembelajaran yang dengan strategi-strategi yang tadi saya sudah sebutkan. Di situ anak-anak mulai merasa bahwa dia happy, bahagia, senang. Mereka terlihat ceria, lebih aktif. Begitu yang mungkin mukanya mengantuk sekarang jadi tersenyum karena pembelajarannya lebih asik. Begitu mungkin ibu, itu yang saya bisa simpulkan bahwa saya sudah lebih berhasil dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu ibu. Sekali ibu, dari rencana-rencana ibu tadi sampai pada ibu sudah mengukur bahwa untuk mengukur indikator keberhasilan ibu dengan rencana seperti itu, ibu akan melibatkan siapa saja? Baik, saya akan mungkin melibatkan teman-teman guru, saya akan melibatkan teman-teman MGMP saya, dan juga saya akan melibatkan siswa. Mungkin kurang lebih 3 itu saja dulu yang akan terlibat. Baik sekali ibu, semua yang ibu ungkapkan hari ini sangat luar biasa. Semoga ke depannya ibu semakin semangat ya dalam proses pembelajaran. Dan mungkin masih adakah yang mengganjal di hati ibu yang ingin ibu ungkapkan? Oke, sebenarnya masih banyak sih Bu. Beberapa yang saya mungkin ungkapkan, mungkin nanti saya akan lebih mempelajari banyak lagi, mungkin dari ibu sendiri, ibu Natalia. Saya mungkin minta untuk ibu lebih bisa sharing banyak ke saya untuk pembelajaran di kelas itu harus seperti apa lagi. Selain yang kemarin ibu ajarkan untuk saya, mungkin ada diferensiasi itu mungkin saya masih sedikit kurang paham. Mungkin ibu bisa membantu saya dalam pembelajaran selanjutnya. Baik ibu, kita sama-sama belajar ya ibu. Saya juga masih belajar, tapi kalau ada hal-hal yang baik yang mungkin sangat berguna di dalam proses pembelajaran kita akan share bersama ya. Oke ibu, saya akan menunggu ibu kapan saja ataupun saya akan melihat ya nanti sejauh mana ibu di dalam proses pembelajaran berikutnya. Oke. Nah, baik ibu, demikian percakapan kita hari ini dan terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.